Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Ditulis Taristopo SPD. Saya akan mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelumnya saya mengucapkan selamat bergabung untuk anak kelas 7 dan mohon kerjasamanya selama 1 tahun ke depan. Baik, langsung saja untuk materi pelajaran hari ini, kalian bisa nonton video berikut. Bahasa Indonesia kelas 7 semester 1, Senin 20 Juli 2020. Ini adalah peta konsep materi bahasa Indonesia yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Pada bab pertama, kita akan mempelajari teks deskripsi. Bab kedua, teks fantasi. Bab ketiga, teks prosedur. Bab keempat, teks laporan hasil observasi. Bab pertama, yaitu teks deskripsi. Ini adalah kompetensi dasar yang harus siswa capai selama pembelajaran. Silakan kalian baca sendiri. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari 2 KD, yaitu KD 3.1 dan 4.1. Materi yang mencakup 2 KD itu ada pengertian teks deskripsi, ciri-ciri, jenis, dan menentukan isi teks deskripsi. Oke, pertama, apa sih teks deskripsi itu? Deskripsi berasal dari bahasa Inggris description yang berhubungan dengan verb to describe yang artinya menggambarkan. Teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek berupa benda, makhluk hidup, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci. Tujuan teks deskripsi dibuat adalah agar pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan sendiri sesuatu yang dideskripsikan oleh penulis. Dengan demikian, pembaca memperoleh kesan mendalam terhadap tulisan tersebut. Artinya, dalam teks deskripsi, kita menggambarkan objek sampai ke hal paling kecilnya. Contoh, kita mendeskripsikan Nagita Slavina. Jika hanya menyebutkan dia itu cantik, maka pembaca pun masih bingung membayangkan bagaimana wajah dia, karena wajah cantik setiap orang itu berbeda-beda. Tetapi ada satu fakta yang jarang dimiliki oleh orang lain yang ada pada Nagita Slavina, yaitu dia memiliki tahi lalat di atas bibirnya. Fakta tersebut harus kita tulis ke dalam teks. Kenapa? Supaya pembaca juga bisa membayangkan bagaimana wajah Nagita Slavina, meski belum tahu siapa itu Nagita. Jadi, jika kalian membuat sebuah teks deskripsi, kalian harus benar-benar menggambarkan, menuliskan hal-hal dari objek tersebut sampai ke hal-hal yang paling terperincinya, paling kecilnya. Ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan sesuatu. 2. Melibatkan kesan indera sehingga gambaran objek menjadi jelas. 3. Membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri objek yang diamati penulis. 4. Menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek. Oke, saya sudah jelaskan bahwa menggambarkan objek itu harus secara terperinci. Artinya bagaimana objek tersebut kamu lihat, ya itulah yang harus kamu tulis di dalam teks. Untuk poin 2, 3, dan 4, maksudnya seperti apa? Jadi, ketika kita baca teks deskripsi, kita seperti melihat, mendengar, mencium, merasa, atau meraba sendiri. Karena kita memiliki 5 indera ya. Seperti contoh Nagita tadi, bagi orang yang belum pernah bertemu Nagita, jadi bisa membayangkan wajah Nagita seperti seolah-olah dia memang sudah pernah lihat. Pembaca tahu letak tahi lalat Nagita yang ada di atas bibirnya karena ditulis oleh si penulis dalam teks deskripsinya. Itulah kenapa jika kita membaca teks deskripsi, kita seperti merasakan sendiri bahwa itulah yang kita alami, bukan sekedar membaca. Jadi kita merasakan seperti penulisnya, merasakan apa yang dirasakan oleh si penulisnya, gitu. Lanjut ke jenis teks deskripsi. Jenis teks deskripsi terbagi menjadi 3, yaitu ada deskripsi objektif, subjektif, dan spatial, atau kita sebut spasial bisa. Apa itu deskripsi objektif? Teks deskripsi ini ditulis berdasarkan fakta yang dilihat oleh langsung si penulis. Artinya, dalam teks deskripsi objektif, tidak ada kesan atau opini-opini dari si penulis. Objek ditulis atau digambarkan dalam teks apa adanya. Bagaimana bentuknya, tidak perlu ditambah-tambahkan, jadi apa adanya aja. Misalnya kalian menggambarkan pohon pisang, kalian cukup menggambarkan pohon pisang itu apa adanya, tidak boleh ditambahkan apapun. Pohon pisang itu bertunas, memiliki jantung, terus tumbuhnya di iklim tropis. Nah, itu semua fakta yang harus ditulis dalam teks deskripsi objektif.
Kemudian kalau teks deskripsi subjektif, teks deskripsi ini penggambaran objeknya berdasarkan atas kesan yang dimiliki oleh penulis paragraf tersebut. Nah, bedanya dengan objektif yang apa adanya, kalau subjektif kita boleh menambahkan kesan. Misalnya kita mau mendeskripsikan guru yang kita suka. Nah, dari situ kita akan memberikan kesan terhadap guru itu. Apakah guru itu baik, atau guru itu tegas, atau guru itu menyenangkan. Nah, itu semua kan kesan dari opini si penulisnya aja. Belum tentu semua orang merasakan hal yang sama seperti yang penulis rasakan. Itulah teks deskripsi subjektif. Kemudian yang ketiga, teks deskripsi spasial. Teks deskripsi ini melukiskan ruang atau tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Jadi, dalam teks deskripsi spasial, biasanya yang dideskripsikan itu berupa ruang atau tempat. Misalnya kita mendeskripsikan pantai. Nah, ketika kita mendeskripsikan pantai Ancol deh, itu kita mendeskripsikannya bukan hanya dari segi pantainya, tapi juga kita harus mendeskripsikan suasananya, terus airnya, atau juga keadaan yang ada di pinggir-pinggir pantainya itu bagaimana. Nah, itu teks deskripsi spasial atau spasial. Lanjut, menentukan informasi teks deskripsi. Informasi penting dalam bacaan terdapat pada ide pokok setiap paragraf. Nah, bagaimana cara menemukan informasinya? Yang pertama, kita harus membaca keseluruhan teks deskripsinya. Harus membaca baik-baik, jangan di-skip. 2, memahami teks deskripsi. Yang ketiga, menemukan ide pokok setiap paragraf. Apa sih ide pokok itu? Ide pokok adalah inti dari sebuah paragraf. Intinya itu, paragraf tersebut membicarakan apa? Nah, ide pokok itu ada di 3 bagian. Bisa ditemukan di awal, itu disebutnya deduktif, bisa ditemukan di akhir paragraf, disebutnya induktif, atau justru di keduanya, di awal dan di akhir, disebut deduktif induktif. Lanjut, menentukan informasi teks deskripsi. Untuk menemukan informasi yang terdapat dalam teks deskripsi, kamu dapat membuat pertanyaan berdasarkan isi teks deskripsi dengan menggunakan kata tanya adiksimba. Apa itu adiksimba? A. Apa? Jadi untuk menanyakan tentang objek yang ditulis, kemudian di mana, menyatakan lokasi objek, kapan, menyebut waktu terkait objek yang dideskripsikan, siapa, membuat keterangan orang yang terlibat di dalam teks, mengapa, menyatakan alasan, dan bagaimana, menyatakan proses kejadian. Jadi ketika kalian mau menentukan isi dalam teks deskripsi itu tentang apa, kalian bisa buat dengan menggunakan kata tanya adiksimba ini. Buat dulu kerangkanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Oke, ini ada contoh teks deskripsi judulnya Kucingku Tersayang. Nah, kalian bisa baca sendiri. Jadi, bagaimana kita menentukan teks ini tuh tentang apa? Ini, jadi teks deskripsi ini kita bisa tahu objeknya adalah kucing. Objek itu bukan berarti judul ya, tapi kalian lihat isinya itu apa yang digambarkan. Nah, itu adalah objek. Dari awal sampai akhir teks ini dia menggambarkan si kucing, maka objeknya adalah kucing. Kemudian, apa tujuan teks ini dibuat? Si penulis itu ingin menggambarkan hewan peliharaan kesayangannya, maka tujuan teks deskripsi ini adalah untuk menggambarkan hewan peliharaan kesayangan si penulis, yaitu kucing. Selanjutnya, jenis teks ini adalah teks deskripsi objektif. Kenapa objektif? Ketika kita baca dari awal sampai akhir teks ini, itu penulis menuliskan berdasarkan fakta yang dia lihat saja, apa adanya, tanpa memberikan kesan atau opini sendiri. Oke, sampai sini apakah sudah paham? Jika masih belum paham, kalian bisa mengulang lagi videonya dari awal, atau kalian bisa menuliskan komentar di Google Classroom. Jadi saya akan balas jika ada yang tidak paham, atau bisa juga menghubungi saya secara pribadi. Selanjutnya saya akan kasih tugas untuk kalian, ada 2 tugas. Yang pertama, tugasnya ada di buku paket Bahasa Indonesia halaman 3-5. Tugasnya adalah, kalian lihat di buku paket ada 4 teks deskripsi, kalian baca teks deskripsi yang ada di buku paket teks, ada teks 1-4, kemudian tentukan objek dan tujuan keempat teks deskripsi tersebut, seperti ini ya. Kemudian kalian kerjakan melalui link Google Form yang sudah saya share di grup. Jadi kalian tinggal lihat di Google Classroom, bukan di grup tapi di Google Classroom. Kalian lihat tugasnya, kemudian kalian kerjakan di Google Form ya. Tugas ini akan saya tunggu hari ini juga, jadi silakan dikerjakan. Nah, ini yang ada di buku paket ya, teksnya 1, 2, 3, 4. Kemudian tugas yang kedua adalah buatlah 1 teks deskripsi tentang anggota keluargamu, ayah, ibu, kakak, adik, paman, bibi, sepupu, kakek, atau nenek, terserah, pilih salah satu aja. Buat minimal 3 paragraf, jangan kurang dari 3 paragraf, lebih boleh. Paragraf pertama berisi identitas orang yang dideskripsikan, kemudian paragraf kedua berisi sifat orang yang dideskripsikan, paragraf ketiga berisi kebiasaan orang yang dideskripsikan dan kesanmu terhadap orang tersebut. Jika sudah selesai, foto tugasmu dan unggah ke Google Form yang telah saya share di Google Classroom. Nah, untuk tugas ini diberi batas waktu sampai hari Jumat 24 Juli 2020. Jadi kalian punya waktu 5 hari untuk mengerjakan tugas ini.
Oke, sampai sini pembelajaran kita hari ini. Terima kasih.